Jadi kalian harus menghargai momen itu di setiap detik. Karena kalau udah pergi tuh kita akan nyesel sih Kak. Kenapa kita dulu Hai teman-teman, selamat datang di video seri Mesin Harapan. Lagi-lagi bareng aku Dania Najmi. Dimana di video ini kita akan ngobrol santai sama figur-figur yang teman-teman semua kenal untuk bisa memberikan harapannya bagi Indonesia. Hari ini aku akan ngobrol sama MC cantik dari Kota Bogor yang sering kali membantu orang-orang yang dia temui ya. Langsung saja kita sambut Teh Echa Elsha Sandria. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hai Teh Echa, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan Megamendung ke Jakarta hari ini? Cukup lancar, cuman lancar. biasa karena tadi berangkat pas jam kerja, jadi ya barengan lah sama yang mau kerja, sedikit macet tapi lancar, bisa agak sampai padet ya Iya. gitu. Oke, yang penting masih seger ya nih mengarungi kemacetan ini Iya, ya. seger dong, kan mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Betul Denia. banget. Nah, Teh Echa, sebelum kita mulai nih hari ini kan kita mau ngobrol nih soal berbagai macam penggalangan dana Teh Echa di aplikasi Kita Bisa. Nah, tapi sebelum itu, kalau di video seri Mesin Harapan tuh kita pasti ada pertanyaan yang harus semua pembicara kita tuh jawab dengan tepat dan cepat. Oke. Siap nggak nih untuk menjawab ini? Bismillah siap. Bismillah, siap. Asal jangan Oke. susah-susah pertanyaannya ya. Enggak janji ya? Oke, janji. Oke. Pertanyaannya seperti ini Teh Echa ya. Sebutkan dalam maksimal 5 kata. Maksimal 5 kata yang mengharapkan harapan Teh Echa untuk Indonesia. Bersih, nggak macet, asri, maju, dan juga pemerintahnya jujur. Pemerintahnya jujur. Oke. Teh Echa, pertanyaan kedua. Kenapa sih 5 hal ini penting buat Teh Echa? Penting. Pertama, kebersihan negara itu sangat penting. Aku belum keliling negara, keliling dunia, tapi ada beberapa negara yang udah aku kunjungin dan selalu amazed sama negara-negara yang menjaga kebersihan. Bahkan kalau buang sampah sembarangan juga kena sanksi. Karena kalau kita bersihkan pasti kita juga nyaman ya. Kedua, asri, aku pengen hutan-hutan karena Indonesia kan terkenal dengan kekayaan alamnya, hutannya juga masih banyak sekali yang indah, yang asri. Jadi ingin sekali keasrian itu tetap dilestarikan. Semoga juga tidak ada pembangunan-pembangunan yang merusak lingkungan kita, khususnya alam. Jadi pokoknya tetap asri dan agar tetap Indonesia banget gitu. Pengen gak macet karena jujur ngerasa banget sekarang kalau tiap kemana-mana macet. Mungkin juga salah satu halnya banyak juga orang Indonesia yang sudah memiliki kendaraan pribadi, tetapi semoga pemerintah juga selalu di setiap tahunnya gitu memikirkan bagaimana caranya supaya kendaraan itu nggak padat lah. Jadi kita nyaman gitu kan, mau pakai ojek online ataupun mau bawa kendaraan pribadi tuh dan selalu on time jadinya gitu. Betul. Kemudian pemerintah yang jujur ini penting banget. Karena sebuah negara akan maju, tadi kan salah satunya negara maju ya, mungkin ini relate juga. Sebuah negara akan maju kalau pemerintahnya jujur. Karena akan berat sekali kalau pemerintah dari kita tidak jujur, dan mudah-mudahan juga kita sebagai masyarakat juga bisa sama-sama ikut membangun Indonesia agar lebih maju. Teh Echa, kalau kita kan kenal Teh Echa tuh sebenarnya sebagai seorang content creator di YouTube, Instagram gitu, dan juga seorang MC ya gitu. Kita juga bisa lihat Teh Echa sering banget jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Makanya mungkin Teh Echa juga punya harapan-harapan untuk Indonesia yang mungkin bisa seperti negara-negara lain yang Teh Echa tuh pernah kunjungi. Iya, gitu. betul. Nah, kalau menjadi MC dan content creator gitu, itu tuh sebenarnya memang sudah Teh Echa harapkan dari dulu kah gitu? Sebenarnya aku pengen nih jadi MC dan content creator, atau ini ternyata kemana arah angin membawaku gitu. Betul. Salah satunya kemana arah angin membawaku sih. Aku tuh dari zaman SMA tuh udah nyoba banyak hal sampai aku lulus. Pernah juga coba kerja kantoran dan lain-lain. Tapi karena aku suka banget ngobrol, suka banget ikut-ikut acara seminar, aku selalu salah fokus sama MC-nya, sama pembawa acaranya. Jadi kayak kok enak gitu ya. Akhirnya aku belajar dan aku fokus untuk mengambil dunia public speaking, walaupun itu otodidak. Tapi alhamdulillah ternyata menjadi rezeki aku dan juga aku fokus menjalaninya. Dan untuk content creator itu
ya relate aja lah sama kerjaan aku suka sharing mengenai hal-hal yang aku lakukan, aktivitas aku sehari-hari. Jadi mungkin orang mikirnya content creator, tapi kalau aku lebih ke ya aku update kehidupan sehari-hari aja yang memang aku happy dan juga bisa membawa hal baik lah mungkin ya, amin. Amin. Kalau harus milih nih Teh Echa antara nge-MC, bikin konten Instagram sama bikin konten YouTube, kamu lebih pilih yang mana? Nge-MC. Nge-MC, kenapa tuh? Karena itu pekerjaan utama aku bisa fokus di YouTube atau di Instagram, salah satunya faktornya karena aku nge-MC. Jadi orang-orang tuh penasaran kok bisa sih aku jadi public speaking, kok bisa aku percaya diri, kok bisa aku ngomong depan umum. Kalau harus pilih aku pilih nge-MC karena itu kerjaan utama aku. Oke, nah ngomong-ngomong soal kamu sebagai content creator gitu di YouTube dan Instagram gitu. Salah satu video awal kamu di YouTube adalah waktu Kak Teh Echa cerita soal almarhum Kak Reza ya gitu waktu itu. Boleh nggak sih itu sedikit di refresh dan diceritain nih, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih ceritanya Teh Echa waktu itu. Iya, jadi Kak Dania ini unik banget. Aku tuh salah satu orang yang melakukan apapun tanpa sengaja. Kadang aku kaget kok orang-orang bisa feedbacknya banyak dan positif. Karena aku ngelakuin itu nggak sengaja. Bener-bener pure aku melakukan nothing tulus banget tanpa mikirin akan diterima atau enggak. Salah satunya waktu aku bercerita tentang kejadian 3 tahun lalu yang berat banget di hidup aku kehilangan orang yang benar-benar pada saat itu pacar aku gitu kan. Tujuan bikin video itu adalah lebih ke klarifikasi karena pada saat itu mental aku terganggu banget Kak. Aku benar-benar tiap hari nangis, aku benar-benar capek dengan pertanyaan orang yang simpang siur mengenai penyebab meninggalnya Reza. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat video YouTube atas izin keluarga agar orang tuh tahu sih ceritanya, agar orang juga tahu kenapa itu terjadi. Tapi aku nggak tahu sih kalau itu akan ditonton 2 juta viewers. Kayak siapa sih Elsa Sandria? Kenapa aku cuman cerita orang bisa suka, bahkan orang sampai ikut merasakan. Jadi itu lebih ke bonus sih Kak. Tapi tujuan aku ngelakuin itu aku nggak mikir viewer. Bahkan YouTube aku sampai sekarang belum di AdSense. Serius. Aku belum AdSense YouTube, teman-teman udah greget banget, kapan dong? Tapi emang belum, boleh tanya sahabat aku satu-satu. Jadi aku niatnya hanya berbagi cerita, tapi alhamdulillah ternyata diterima baik oleh masyarakat, kayak gitu. Oke, jadi emang niatnya lebih ke untuk kayak, kalau aku ngeliatnya kayak self healing aja nggak sih, kayak kamu mau cerita aja gitu soal kejadian kamu gitu sama orang, tapi terus ternyata responnya malah positif dan meledak banget ya Teh ya. Betul. Oke, nah aku penasaran banget sih karena aku kan nonton juga videonya yang di YouTube gitu. Aku ngikutin juga cerita kamu di Instagram Teh gitu. Aku bener-bener aku tuh mungkin turut merasakan dan jadi ikut sedih gitu, dan tapi di saat yang sama aku tuh juga amazed banget sama Teh Echa karena waktu kejadian almarhum Kak Reza meninggal dunia gitu, Teh Echa kan di umur yang cukup muda ya, 22 tahun ya Teh ya. 22. Iya ya, 22 di umur 22 tahun gitu. Aku kayaknya umur 22 dapet cobaan yang nggak seberat itu aja tuh kayaknya udah terpuruk banget gitu hidupnya. Tapi Teh Echa kemudian dikasih cobaan yang begitu beratnya, tapi aku melihat Teh Echa sangat ya mungkin itu di depan juga, tapi maksudnya Teh Echa tuh sangat kuat gitu dalam membagikan ceritanya gitu, tetap bisa melihat ada hal positif gitu yang terjadi di sana, dan Teh Echa terus maju gitu menjalani kehidupan gitu. Teh Echa tuh dapat kekuatan itu dari mana sih? Iya, kekuatan yang pasti dari diri sendiri ya Kak. Kayak aku tuh menikmatin banget sih, waktu itu aku nikmatin apa yang aku rasakan pada saat itu. Kalau aku lagi nangis, aku nangis sampai teriak-teriak. Tapi setelah itu aku happy lagi. Karena sumber kekuatan itu hadir ketika kamu tidak memaksakan untuk menjadi kuat. Kalau kamu terlalu maksain untuk harus kuat, itu kamu nggak akan sembuh Kak. Jadi gak tahu kenapa saat itu mungkin ya usia aku 22 tahun, tapi itu hal terberat yang aku alamin karena mungkin aku juga belum cukup matang gitu kan. Terus aku juga ngerasa itu adalah hal yang ya kayak runtuh gitu dunia aku kan, karena itu kejadiannya sangat shock banget. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak aku lebih mengenal diri sendiri, aku juga mengenal ya mungkin self healing, karena pada akhirnya semua orang akan ada di titik ikhlas dan menerima.
Jadi tugas kita cuma jalanin aja deh sampai kita ada di titik itu. Nah, salah satu hal yang bikin aku menerima dan kuat itu ya aku berbagi cerita, Kak. Aku nggak mau mendem semua sendiri, atau aku nggak mau kayak malu untuk bercerita. Karena sosial media itu bagi aku wadah sih, dan itu sosial media aku, itu hak aku untuk aku mau berbagi cerita. Walaupun pada saat itu masih aja ada komentar-komentar negatif kayak orang lebay deh dan lain-lain, tapi aku nggak peduli. Yang penting mental aku sembuh, yang penting aku bisa laluinnya dengan baik, seperti itu. Jadi harus cerita sih Kak intinya. Oke. Dan mungkin itu juga kali ya Teh yang bikin Teh tuh jadi disukai sama followersnya, karena apa yang Teh Echa sampaikan di social media tuh jujur gitu. Itu adalah apa yang memang Teh Echa rasakan, Teh Echa alami gitu. Jadi ya orang juga lihatnya tuh jadi kayak oh ya inilah Elsha Sandria yang sesungguhnya. Jadi orang seneng gitu lihatnya. Tapi tadi Teh Echa juga sempat mention ya kalau ada nih pihak-pihak yang omongannya kurang enak nih kebetulan. Nah, kamu apa rasanya gitu? Karena maksudnya ini kan yang kamu ceritakan tuh adalah hal yang personal ya. Sementara kalau hal personal diserang orang kan agak sakit ya gitu. Itu kalau dari Teh Echa gimana tuh membaca komen-komen itu? Awalnya aku masih ada di titik belum menerima, kayak berat banget. Bahkan aku nggak nafsu makan, aku nggak mau buka Instagram, padahal tuh yang komen tuh dikit dibanding komen positif. Yang negatif tuh kehitung banget Kak, di bawah 10 orang, tapi tuh bikin aku takut, bikin aku pengen hapus semua cerita-cerita. Tapi akhirnya yang aku lakukan adalah aku sharing juga sama beberapa rekan aku yang psikolog, dan ternyata memang bukan tugas kita buat menyenangkan semua orang di dunia ini gitu. Jadi aku pikirin kebahagiaan diri aku sendiri dan orang yang memang harus aku pikirin. Jadi ya udah, aku tidak terlalu memikirkan itu, karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada orang yang tidak setuju dengan hal itu. Dan kita nggak perlu fokus dengan hal yang nggak setuju sama kita fokus sama orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Jadi hempaskan. Dihempaskan aja ya. Oke, berarti mungkin pesannya kalau untuk netizen adalah tolong dijaga ya jempolnya ya gitu kali. Iya, nanti ada hisapnya loh di akhirat. Oh, benar juga tuh, kita harus ingat itu ya. Karena apa yang kita lakukan Allah tuh memaafkan loh. Tapi kalau urusan kita dengan manusia, kalau manusia itu belum memaafkan itu susah. Nantinya akan ditanya, ayo kamu pernah julitin, udah dimaafin belum? Gitu. Karena lebih berat urusannya kalau sama manusia. Karena Allah tuh maha pemaaf banget, seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong netizen nih ya gitu. Untuk netizen followersnya Teh Echa gitu yang selalu mengikuti hari-harinya Teh Echa baik di Instagram maupun di YouTube maupun di akun Instagram nge-MC Teh Echa ya, pasti tahu banget nih kalau Teh Echa tuh sekarang punya tambatan hati yang baru lah ya. Namanya sama lagi. Ketawanya tuh happy banget kayaknya. Namanya sama ya, berarti memang mungkin jodohnya dengan nama itu ya. Amin ya teman-teman ya. Nah, ada nggak sih Teh Echa yang pernah julitin gitu, apalagi terus namanya sama gitu ya kan? Namanya netizen kan kadang suka nggak bisa dikontrol ya jempolnya tuh. Pernah banget. Coba gimana tuh? Bahkan itu lucu banget ya, waktu aku tuh tadinya tuh nggak mau publish soal pasangan kan, karena kayak dulu aku berpikir bahwa ya udah cukup aku, keluarga dan sahabat yang tahu. Tapi karena aku udah dapat kejadian yang membuat aku berat pada saat itu, aku udah pikir kalau nanti gue punya pacar lagi gue mau posting, gue pengen semua orang tahu kalau gue bahagia punya dia. Karena dulu itu hal yang aku sesali Kak, karena semua orang tuh tahu pas almarhum Reza tuh udah nggak ada. Jadi kayak kenapa sih harus taunya ketika aku cuma mendeskripsikan dia gitu. Jadi sekarang ketemu lagi Reza yang baru, kaget kayak kok Reza sama ya gitu. Tapi beda orang beda cerita, beragam banget kayak bahkan ada orang yang bilang kamu tuh cari pacar yang namanya Reza juga ya. Enggak, nggak tahu gitu. Terus tipenya juga sama, lagi kurus-kurus suka berpetualang. Kayak itu tuh nggak tahu, ngalir aja. Kayak lucu sih, lebih ke beragamnya kayak gitu. Terus ada yang suka compare kan, mereka sendiri ya yang menyimpulkan. Tapi ya pasti akan ada aja sih yang menyamakan gitu. Benar-benar. Nah, boleh nggak sih di spill lah ke kita sedikit. Ketemu sama Reza yang baru ini di mana sih Teh Echa? Kita kupas setajam pisau dapur. Ini kayak program gosip ya Mbak ya. Infotainment jadinya. Ketemu dikenalin teman karena
ada titik di mana aduh harus move on nih, udah 3 tahun sendiri, viewer sendiri, kayak butuh orang baru menemani, partner lah untuk berbagi cerita. Mulai cari, ya siklusnya sama dulu, kenal gak jadi, sampai akhirnya setiap temen yang mau kenalin tuh aku nggak pernah nolak sih Kak, karena yang namanya kalau jodoh ya akan ada jalan, kalau enggak ujung-ujungnya teman. Dikenalin teman, mencoba menjalani, kaget juga pertamanya ya namanya sama gitu kan. Tapi akhirnya setelah aku yakin sama untuk memulai hal yang baru, akhirnya ya udah memutuskan untuk menerima dia menjadi partnerku. Gemes. Untuk teman-teman di sini yang mungkin belum punya pacar, bagian ini di skip aja ya. Nanti agak sensitif. 3 tahun kok aku single. Oke, nah kapan sih Teh Echa memutuskan untuk kayak oke, ini nih saatnya untuk aku melanjutkan lagi gitu? Kapan Teh Echa taunya? Ketika aku ngerasa butuh teman cerita aja sih Kak, karena ada momen dimana aku sahabatku banyak, aku sering juga pergi kemana-mana. Ada momen dimana aku nyampe rumah tuh kayak sendiri, sepi gitu. Kayak kenapa ya? Padahal gue tadi di luar happy aja. Ternyata satu, karena aku nggak punya teman cerita yang aku bisa katakan dambatan hati gitu, yang dimana kita bisa cerita hari ini kita ngapain ya, hari ini aku udah ngelakuin apa. Akhirnya kayaknya udah momennya deh gitu. Ya udah. Dan kalian jangan move on karena pengen cepet-cepet punya pengganti baru. Move on lah ketika kalian sudah merelakan kisah sebelumnya. Karena nggak bisa disamain Kak. Yang ada jadinya takutnya menjurus ke toksik hubungannya. Gitu. Karena masih ada bayang-bayang masa lalu ya. Oke, Teh Echa pernah ada rasa takut nggak sih awal-awal waktu mau memulai hubungan lagi gitu? Karena ya kehilangan orang yang tercinta kan itu trauma yang besar ya gitu. Terus apalagi kamu membuka diri juga ke netizen gitu. Ada rasa takut nggak sih? Semenjak kejadian itu rasa takut aku tinggi, bukan hanya ke pasangan, bahkan ke keluarga dan juga teman-teman. Karena kan posisinya mau ketemu ya Kak. Jadi pernah ada momen dimana tiap janjian sama orang aku tuh kayak keringet dingin, ketakutan, gemeter dan deg-degan yang nggak jelas. Apalagi misalnya aku janjian sama kakak nih, kakak bilang aku OTW ya, terus kakak nggak ada kabar. Karena kan kita kadang suka ke-skip ya, nggak bales chat atau sibuk. Itu aku khawatirin kamu banget, takut ya. Itu tuh sampai ke keluarga aku, ke teman aku tuh aku ngelakuin itu. Dan ketika aku menjalani hubungan baru, itu takut banget. Tapi akhirnya aku berpikir kayak dosa juga nggak sih punya ketakutan seperti ini, dan kayak melukai diri sendiri nggak sih sampai kapan? Karena sejatinya kan jodoh, maut, dan umur udah ditakdirkan ya, udah ada garis tangannya sendiri. Jadi ketika memulai, sering juga cerita ke pacar aku yang baru, aku takut deh. Tapi dia menguatkan sih, kayak kamu juga akan capek dan akan menyiksa diri sendiri sih kalau selalu ingat kejadian itu gitu. Jadi insya Allah, kalau kata Allah umur kita udah sampai sini ya mau gimana gitu. Jadi sekarang lebih ke apa yang hadir dan pertemuan kita sekarang, suatu hari nanti tuh pasti akan berpisah juga sih sama kita. Jadi kayak udah tegar duluan dan memikirkan hal pahitnya, entah berpisah karena nggak cocok atau berpisah karena sudah waktunya untuk pulang ke yang di atas, kayak gitu. Oke. Aku tuh jadi ini ya, jadi apa maksudnya namanya jadi berefleksi gitu juga sendiri ya. Kadang kita sebagai manusia tuh suka mikirin hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya kita nggak perlu pikirin lagi karena sudah diatur kok gitu. Betul. Ini tugasnya kita tuh cuma mempersiapkan diri, menguatkan diri. Tapi kita mikirinnya tuh apa jauh banget. Itu mungkin yang suka bikin kita stres kali ya, Teh Echa ya. Jadi apalagi tiap malam gitu. Oke. Nah mungkin di sini kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau berbagi cerita juga boleh ya langsung komen aja di bawah gitu. Kalau ada yang jadi sedih gitu nonton ini ya mohon maaf deh. Oke, kalau dari Teh Echa gitu, ada kayak tips khusus nggak sih bagi teman-teman di sini mungkin yang pernah mengalami hal yang sama gitu, atau mungkin sekarang lagi mengalami kehilangan gitu yang mungkin ya beda tapi mirip-mirip lah gitu. Ada tips nggak sih dari kamu kira-kira? Yang pertama, harus apa nih? Ada 2 tips sih Kak. Yang pertama, kalian harus menghargai siapapun yang ada di sekitar kalian. Karena nggak semua pergi itu diiringi dengan pamit. Jadi kalian harus menghargai momen itu di setiap detik. Karena kalau udah pergi tuh kita akan nyesel sih Kak. Kenapa kita dulu nggak effort ya ke dia? Kenapa dulu kita nggak tulus ya ke dia? Seperti itu. Sama kedua, untuk yang sudah pergi memang berat, tapi kita semua akan mencapai puncak keikhlasan tersendiri. Jangan memaksakan diri untuk cepat sembuh,
tapi yakinin kalau kamu akan sembuh apapun luka kamu. Semangat! Oke, nah selain cerita soal pengalaman pribadinya Teh Echa, di Instagram terutama ya Teh Echa tuh sering banget sharing pengalaman Teh Echa ketemu sama berbagai macam orang yang ujung-ujungnya terus Teh Echa bantuin gitu. Salah satunya waktu itu yang pertama viral ya Teh Echa kalau nggak salah tuh di Januari 2020 ya itu ketemu sama Pak Sri di stasiun Bogor ya. Nah itu boleh diceritain dikit nggak sih gitu, siapa tahu ada teman-teman yang belum ngikutin nih ceritanya Pak Sri waktu itu. Jadi aku bertemu beliau itu ketika beres kerja di stasiun Bogor, lagi hujan deras banget dan kereta terakhir. Jadi tau lah ya kalau kereta terakhir itu pasti malam banget, jam 12 malam. Pada saat itu ya lagi cari ojek online. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nyamperin aku. Pure dia menghampiri, menanyakan kayak, "Mbak udah pesen belum?" Terus aku bilang belum. Akhirnya dia menawarkan diri tanpa aplikasi karena handphone dia pada saat itu mati. Tapi dia meyakinkan diri bahwa saya itu ojek online gitu kan. Tapi pada saat itu aku takut sih Kak, karena kan takut ya namanya masih malam, terus tiba-tiba dihampiri orang, ada rasa deg-degannya, rasa khawatirnya. Tapi kayak yakin aja kayak nggak mungkin gak sih bapak ini orang jahat, sekalipun orang jahat semoga aku bisa melawannya gitu kan. Akhirnya udah tuh ketemu jalan, ya biasalah aku termasuk orang yang suka ngobrol. Ya pasti aku tanya-tanya bapak tinggal di mana dan lain, terus bapak juga cerita tentang dirinya, sedikit cerita tentang kondisi keluarga dan juga rumahnya. Ada relate-nya karena pada saat itu lagi hujan deras, terus dia pas itu bener-bener orang yang bercerita. Beda loh Kak, orang yang meminta dan bercerita. Dia tuh emang lagi sharing aja. Aku juga ngedengerinnya tuh enak gitu. Tahu nggak sih Mbak, waktu tahun kapan ya lagi hujan deras rumah saya tiba-tiba roboh atapnya gitu. Lebih ke kayak gitu. Aku yang lagi ngedengerinnya, ya ampun kaget banget. Tapi ada hal yang bikin aku takut juga pada saat itu, motornya gak nyaman banget, apalagi yang udah aku sharing kan kalian bisa lihat ya motornya ditali-taliin dan lain-lain gitu kan. Aduh ini bisa ya gak ya? Seperti yang kita tahu rumah aku jauh banget, jalan raya puncak yang tanjakan semua. Ini nyampe gak ya? Bisa bilang nyampe ajan subuh gitu kan. Karena itu jalannya pelan banget kan, lama banget kan. Terus untungnya gerimis Kak, gerimis lagi. Waktu itu kan hujan deras, aku minta jalan tuh pas sedikit udah reda, ya. Gerimis lagi. Nah aku jadikan alasan, "Pak neduh yuk sambil makan." Dia bilang, "Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa saya tungguin." Makan tuh aku ke rumah makan Padang yang aku share. Di situ cerita-cerita. Tapi di situ juga aku minta ke Bapak untuk, "Pak jangan lanjutin ya, Bapak sampai sini aja saya khawatir. Karena kalau motor Bapak mogok, gak ada bengkel yang buka jam segini, Bapak gimana pulangnya?" Dia tetap pengen nganterin. Udah tuh akhirnya ngasih pengertian bahwa biar aku nyampainya cepet, Bapak juga nggak kenapa-napa, saya pulang naik angkot aja, kata aku kayak gitu. Terus ya udah ngelihat kondisi yang ternyata handphonenya diplastikin, udah kacanya udah pecah-pecah, aduh kayaknya harus aku bantu deh gitu. Setelah bertemu tuh aku chat ke grup teman-teman dan aku cuman bilang, "Guys aku nangis di jalan, kenapa gitu. Ketemu bapak-bapak sedih banget, PT-PT ya beliin handphone." Pertama tuh aku mau handphone Kak, karena aku ngeliat biar dia kerjanya ini lebih enak ya gitu, karena maksudnya kalau ojek online kan ya semuanya base-nya di aplikasinya di handphone gitu ya. Iya, dan yang aku ajak pertama kali adalah teman-teman deket aku di grup gitu kan, PT-PT yuk beli handphone gitu kan. Terus setelah itu gak tau nyampe rumah tuh kepikiran terus, mau sharing di Instagram gitu. Ya biasa aku mau jam berapa juga sharing. Pada saat itu jam 1:30 malam deh kalau nggak salah Kak, 1:30 pagi ya. Aku sharing di Instagram dan natural aja aku cerita kejadian hari ini, mendapatkan pelajaran berharga, menyadarkan teman-teman juga untuk menghargai orang tua yang masih ada karena cinta ayah itu begitu besar sih gitu kan. Terus aku tidur kaget. Bangun-bangun Jam 7 kok banyak akun-akun yang nge-repost aku. Kaget juga di Twitter kok rame gitu kan. Awalnya aku nggak niat untuk galang donasi karena pure tadinya itu pribadi aku, tapi mendesak banyak banget orang yang, "Kak please open donasi." Tapi aku pribadi selalu berpikir kan yang menemukan pasir itu aku, dan yang tahu atau yang
tersipu hati gitu kan, tergerak itu aku. Jadi kalau orang lain mungkin gak akan ngerasa feel-nya seperti aku. Akhirnya aku sharing dengan teman-teman, apa open donasi aja ya. Terus teman-teman bilang iya, daripada nanti disalahgunakan orang, karena pada situ viral banget Kak. Open donasi lah, pakai rekening pribadi. Dan pada saat itu jujur belum mengerti bahwa kita bisa itu secepat itu tanggapannya, karena aku pikir tuh kalau kita mau mendaftarkan orang di Kita Bisa itu Kita Bisa kurang lebih tuh butuh waktu paling lama 2 minggu. Aku pikir pada saat itu, nggak tahu kalau ternyata secepat itu tanggapan dari Kita Bisa kan. Akhirnya aku pakai rekening pribadi, dan memang aku cuma galang dana sehari bisa merubah hidup Pasri, yang dimana kita dapat ratusan juta dalam 1 hari. Kita alokasikan untuk rumahnya, alokasikan untuk beli motor juga, beli ya, motor Teh, ya, baru. kalau nggak salah. Kita lunasin juga sekolah anaknya, karena pasti punya anak yang masih sekolah pada saat itu. Aku bayar sampai lunas. Terus tunggakan beban Pasri aku bantu juga, dan banyak hal juga sih, semuanya kayak wah. Dan ternyata Pasri itu orang tertulus yang pernah aku temui, kayak pantesan rezekinya segampang itu. Ternyata memang pas aku ke rumahnya tuh bukan ambruk sih Kak, hancur itu rumahnya. Oh, bukan ambruk tapi hancur ya. Jadi selama ini dia ikut tidur di masjid, di musola, di pos-pos yang bisa dia temui. Ya udah, karena ya rumahnya dia ada 1 kamar yang dimana atapnya nggak bocor. Tapi tuh karena kalau hujan kan merembes semua. Iya. Jadi kayak maaf ya, kasarnya kayak kumuh banget kamarnya, yang kasurnya basah, banyak nyamuk. Serem deh pokoknya, kondisinya sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Alhamdulillah kita bantu. Oke, nah dan setelah membantu Pasri itu Teh Echa juga sempat diinterview ya di beberapa acara, dan Teh Echa pernah bilang kalau bantuin orang tuh nagih ya ternyata gitu. Itu kenapa sih Teh Echa kamu bisa merasa kayak gitu tuh, apa sih yang kamu rasain dan ya gimana? Karena kepuasannya itu bener-bener nggak bisa kita beli dimanapun, dan rasa bahagianya itu bener-bener nggak bisa. Aduh, aku pengen nangis deh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asli deh Kak, aku tuh kadang kayak berpikir bahwa kita tuh berbuat baik itu gampang banget. Walaupun kita nggak ikut donasi, kayak cuman kita bantu repost atau bantu like, itu bisa merubah hidup seseorang. Kenapa nagih? Karena aku ngelihat senyuman orang-orang yang kita bantu, hidupnya menjadi lebih baik, itu tuh kayak hadiah yang kamu nggak bisa dapetin itu dimanapun gitu. Ngelihat mereka senyum, ngelihat mereka bilang berterima kasih, gak berhenti-berhenti sama Allah, sama aku dan tim. Terus juga melihat beban mereka kita bantu, itu the best banget sih kebahagiaannya. Dan kenapa nagih? Karena ya happy banget sih bisa memanfaatkan hidup untuk membantu orang lain ya, walaupun belum maksimal tapi setidaknya ada gerakan lah dari diri aku sendiri. Dan aku mau cerita dikit ya Kak. Sebenarnya aku tuh dari SMA tuh udah ikut komunitas-komunitas sosial kayak ke panti asuhan atau beberapa, dan banyak foto-fotonya, cuman nggak bisa aku share karena pada saat itu aku belum jilbab, belum pakai kerudung. Dan dulu aku fokusnya adalah membuat BPJS untuk orang-orang yang tidak mampu, karena kan pada saat itu tuh orang masih susah kan cari membuat BPJS dan lain-lain. Jadi aku dan teman-teman itu kayak bantuin mereka untuk mendapatkan BPJS untuk pengobatannya. Ada yang memang penyakitnya kanker, tumor, hidrosefalus dan lain-lain. Jadi aku ikut turut serta, dan sekarang lebih mudah karena sudah ada media sosial tuh, kayak oh bersyukur banget gitu sih. Oke, dan dari media sosial itu dimulai dari Pasri, kemudian Teh Echa mulai membantu pihak-pihak lain ya, kayak waktu itu ada Pak Anang ya, Pak Anang tuh yang jualan donat, kemudian yang berprofesi sebagai badut, Abah siapa? Pak Mahroni. Ah ya, Pak Mahroni. Terus
ada Bima sama Robin juga gitu ya yang Teh Echa bantu. Nah kalau Pak Astri kan Teh Echa ketemu langsung gitu. Kalau sama orang-orang yang lain nih Teh Echa semuanya ketemu langsung kah, atau kalau nggak salah ada yang dikasih tahu dari followersnya Teh Echa ya? Ada beberapa yang dikasih tahu followers, sekarang kebanyakan dikasih tahu. Nah kalau Pak Mahroni ini aku sebenarnya nggak galang dana Kak untuk dia, itu kayak pure pribadi aku, tapi aku share. Jadi barangkali kalau orang-orang melihat Pak Mahroni itu lebih peka aja. Nah kalau yang lain itu aku dari media sosial, dan tapi kalau aku tuh langsung survei gitu sih Kak. Dan yang paling utama hati aku harus tergerak. Aku walaupun dikasih tahu orang, tapi aku nggak mau itu karena terpaksa, karena aku diteror untuk ngebantu orang, nggak mau, karena hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi aku tuh kalau ngebantu orang, pas aku lihat oh ini emang kayaknya harus aku bantu deh, pasti aku cari tahu kayak gitu. Kayak Bima dan Robin tuh sebenarnya udah banyak yang waktu itu bantu mereka, tapi nggak tahu kenapa aku pengen ketemu aja, setelah ketemu wah aku yakin untuk membantu, dan ya sudah aku lakukan kayak gitu. Nah gimana sih Teh caranya kamu mengatur waktu dan terutama mungkin emosi ya, karena ya di sela-sela kesibukan Teh Echa yang juga nge-MC di berbagai acara gitu, pasti survei ke tempatnya orang-orang ini gitu, kemudian juga manage informasi di sosial media gitu, dan juga terutama mungkin manage emosinya ya, ketemu orang-orang ini kan pasti menguras tenaga dan emosi sedih banget. Itu kamu manage-nya gimana Teh? Itu emang salah satu berat sih Kak untuk bisa manage semuanya, karena aku bener-bener orang yang saat aku bantu orang tuh aku turun tangan sendiri, aku nggak bisa melalui orang karena feel-nya akan beda juga, karena yang tahu apa yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri. Jadi kadang kayak aku bagi waktu aja, dan kalau aku lagi fokus sama satu orang tuh bener-bener 1-2 minggu tuh aku fokuskan pada orang itu. Bahkan kadang kerjaan juga aku tunda dulu yang bisa ditunda, karena kalau misalnya ditunda-tunda untuk kita ngebantu orang, feel-nya akan beda juga kayak gitu. Jadi ya dibagi waktunya, aku prioritaskan hal yang harus aku lakukan sekarang, yang bisa ditunda ya kita tunda, nanti kita selesaikan setelah hal ini selesai. Jadi tapi alhamdulillah nggak keganggu sih, aku nge-MC ya tetap MC, walaupun nge-MC kan tetap follow up juga kan sama orang-orang yang kita sedang bantu, seperti itu. Jadi aman sih semuanya. Oke, Teh Echa tuh punya tim nggak sih yang bantuin Teh Echa di mana namanya di kegiatan sosial ini gitu? Apa emang Teh Echa benar-benar ya udah manage sendiri gitu sama teman-teman? Kalau untuk hal utama aku sendiri, tapi kalau untuk ketika kita eksekusi lah ya kasarnya, aku selalu dibantu sama sahabat-sahabat aku. Aku bersyukur sih punya mereka, karena mereka selalu menawarkan diri apa yang bisa kita bantu, dan kita wajib banget sih Kak minta tolong ke mereka, karena kalau ada apa-apa kan yang bisa backup juga pasti orang terdekat kita, keluarga dan juga sahabat. Jadi aku selalu dibantu sama sahabat-sahabat aku, seperti itu. Oke, semoga Teh Echa bisa sehat terus, bisa membantu lebih banyak lagi orang, dan mungkin kalau di sini ada teman-teman yang juga terinspirasi dari Teh Echa, boleh banget ya, maksudnya langsung aja gitu kalau mau bantu orang, langsung aja gitu, nggak usah tunggu-tunggu ya gitu. Apalagi ada aplikasi kita bisa juga gitu, lebih gampang lagi ya untuk bisa bantu orang-orang ya lewat sini ya. Mudah banget, kayak kalau lihat aplikasi kita bisa tuh pasti pertama sedih dulu sih. Tapi pasti kalian jadi bersyukur bahwa kalian dikasih sehat, kalian dikasih hidup dengan layak. Jadi nggak ada alasan nih sekarang untuk gak ngebantu orang gitu, walaupun kalian nggak langsung turun tangan, mainin aja jempol, buka aplikasi, transfer 10.000 bisa merubah hidup orang, cuma transfer 10.000 aja, seperti itu. Bener, daripada jempolnya dipakai buat komen-komen yang nyakitin hati orang. Betul. Untuk hate gitu ya. Untuk nge-hating orang ya, mending kita pakai lah tuh jempolnya untuk ngeklik hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, nah sebelum aku mau ngobrolin berbagai macam penggalangan dana Teh Echa di aplikasi Kita Bisa, aku mau tanya lagi nih, satu lagi ada inisiatif baiknya Teh Echa, yaitu memberikan jasa MC pernikahan gratis bagi nakes waktu itu. Wah, itu aku amazed banget sih, kayak ini orang pekerjaan utamanya MC tapi dia mau nge-MC nggak dibayar gitu kan, kayak gimana ya ceritanya itu? Kamu kepikiran kayak gitu gimana sih Teh? Pertama kepikiran, jadi pada saat lagi pandemi ini kan banyak banget pelajaran yang kita dapatkan ya Kak, dari pola pikir juga jadi berubah nggak sih? Jadi pikir, aduh gimana caranya kita buat bertahan hidup dan lain-lain. Nah salah satu yang sampai sekarang berat itu nakes sih menurut aku. Apalagi kemarin kan COVID sedang tinggi-tingginya, banyak sekali orang-orang yang menunda pernikahannya.
Dan juga banyak sekali orang-orang yang menunda di saat lagi memang belum boleh PPKM gitu, masih PPKM. Ada juga yang memang karena harus bertugas kan, jadi kayak kepikiran aja siap, aku harus ngapain ya, pada situ lebih kayak gitu aja, ngapain ya, ya udah deh, dapet cerita tuh dari DM, curhat biasa, followers aku yang tentang pernikahan, terus kepikiran kayak mau buka campaign ini deh, mau menggratiskan jasa MC, karena suka sedih aja bacanya kayak, kak aku pengen di MC-in kakak tapi aku nggak ada dana-dana lain, padahal kan aku bantu nggak semua hal tentang uang kan, selagi aku bisa bantu ya aku bantu, jadi yaudah deh aku buka aja campaign itu, dan alhamdulillah ada beberapa, belum banyak karena banyaknya di luar kota, kalau keluar kota kan aku berat waktunya sih kak. Jadi ada beberapa yang sudah terrealisasikan dan aku bisa bantu di acara pernikahan mereka. Duh, happy banget nggak sih pasti mereka iya, gitu. happy. Kamu dapet cerita-cerita apa tuh dari pernikahan itu yang kamu pandu? Iya, yang pasti mereka menunda pernikahannya, terus mereka kayak kaget sih, kayak ya ampun aku tuh emang impian banget bisa di MC-in kakak, terus tiba-tiba kakak buka hal kayak gini tuh kayak, iya kayak Allah tuh baik banget ya sama aku gitu, dilancarkan lah, dan rezeki sih aku bilang. Kayak gitu. Nanti kamu kalau nikah aku MC-in ya. Baik, siap deh, dicatat ya, nanti dicatat nomor teleponnya, nanti langsung aku calling ya. Iya. Berarti mungkin kalau kayak gitu dari netizen minta doanya aja kalau jodohnya supaya dilancarkan gitu. Mungkin itu lebih penting ya daripada MC. Terus kalau aku nikah aku MC sendiri kok kak, bawa HT. Oh gitu ya, jadi dia yang di pelaminan tapi mic-nya clip on mungkin ya, jadi sambil kayak oke, setelah ini berfoto bersama saya, mohon dari keluarga ini langsung sendiri. Aduh, oke. Nah, Teh Echa, aku juga lihat ya Teh Echa tuh juga deket ya sama adik-adiknya ya gitu. Aku juga iya bener gak sih, deket banget, karena aku suka lihat tuh kamu suka nge-instastory gangguin mereka di mobil gitu. Iya. Kamu tuh suka ngajak mereka juga nggak sih ke kegiatan-kegiatan sosial kamu nih, atau memang kamu ternyata kayak gini karena dorongan orang tua juga gitu? Iya, pertama aku melakukan ini karena contoh dari orang tua aku ya, bagaimana keluarga aku suka mengajarkan untuk lebih peka terhadap sesama, apalagi orang sekitar rumah kita. Kalau adik-adik aku belum pernah aku ajak, tapi sudah diajarkan, karena kan lagi pandemi juga ya kak, apalagi anak kecil kayak gitu, ya banyaklah kekhawatirannya. Jadi ya paling aku menjelaskan sih ke mereka kayak, karena mereka suka kepoin Instagram aku kan, walaupun mereka nggak punya Instagram, kepoin aja, bisa tahu aja aku ngapain. Dia suka nanya, kak itu kasihannya kakek-kakek yang Gojek gitu, kak itu kasihannya kakek-kakek yang ini, mereka tahu. Aku suka menjelaskan bahwa ya nanti kalau kalian, ya kalau lagi jalan buat ngasih ke badut atau ke pengamen juga itu salah satu hal yang harus kalian lakukan. Aku suka bilang bahwa kalau kalian dikasih uang jajan sama aku atau sama mama sama ayah, ingat ada rezeki orang lain dari uang jajan itu, walaupun cuma 2.000 atau 5.000, udah aku ajarkan sih. Oke. Nah tapi kalau sekarang kan kemarin kita sempat ramai juga ya di berita kalau ada peraturan baru nggak boleh kasih ya gitu. Iya, ke pengamen gitu. Itu kalau dari kamu ngajarin ke adik-adik kamu gimana tuh jadinya untuk tetap membantu orang gitu tapi tidak melanggar hukum gitu jadinya? Iya, kalau aku sih karena adik aku juga jarang banget keluar rumah kan di masa pandemi ini. Paling aku kayak menjelaskan, karena kan kalau anak kecil itu kadang lebih ini ya, pertanyaannya lebih spesifik ya, kenapa sih gini, kenapa sih, ya aku bilang aja bahwa ya mungkin pemerintah membuat aturan itu supaya demi keamanan bersama, biar kitanya juga ya pokoknya banyak lah kak gitu, kayak ngasih penjelasan dengan bahasa anak kecil aja. Tapi emang adik aku jarang banget sih keluar rumah. Iya. Mungkin setelah ini bisa dibantunya dengan digital, itu dengan aplikasi kita bisa ya, karena bisa bantu orang lewat situ juga. Iya betul. Apalagi anak kecil sekarang di umur 2 tahun aja tuh kadang ada yang udah pegang handphone loh anak kecil sekarang. Jadi kadang kayak aku selain menjelaskan hal-hal yang harus kita jelaskan, kayak aku juga bilang ke mereka kalau mau nonton YouTube tuh harus yang ini ya gitu YouTube-nya. Atau kadang mereka juga suka sama konten-konten sosial kayak konten ODGJ dan lain-lain gitu. Terus salah satu halnya juga kadang kan kalau misalnya mereka nonton YouTube kan suka ada iklannya tuh dari Kita Bisa dan lain-lain, tuh juga suka kalau lagi nonton bareng suka sambil aku jelaskan kayak gitu. Mereka tuh tapi pegang handphone nggak sih? Maksudnya ngerti untuk mengoperasikan? Ngerti, karena kan semenjak sekolah online ini wajib banget sih mereka untuk mengerti handphone, karena
Ya mau gak mau kita jadi kasih, cuman kita awasi lah Kak, adik-adik aku yang kecil-kecil itu, bawel-bawel itu, yang minta kuota mulu. Perasaan dikasih gratis dari pemerintah kok minta mulu buat apa ya nih? Habisnya YouTube juga soalnya. Bener. Oke. Nah, tadi juga sempat udah kita singgung sedikit ya Teh gitu, selain kamu bantu orang dari yang kamu temui langsung gitu, yang juga kamu dapat infonya dari followers kamu, tapi sekarang pun kamu memperluas jangkauan kamu membantu orang-orang itu lewat aplikasi Kita Bisa. Salah satunya salah satu yang pertama ya yang pernah kamu galang dana di aplikasi Kita Bisa adalah untuk korban longsor dan banjir yang banjir dan tsunami juga. Dan tsunami ya itu kamu kepikiran untuk bisa bantuin mereka tuh apa ada temenkah di sana atau gimana tuh waktu itu? Waktu itu aku selalu dapat info dari followers aku sih. Kadang followers aku tuh keren banget dan baik banget, yang suka menjelaskan atau menceritakan kejadian-kejadian yang ada di daerah mereka. Jadi kayak aku punya niatan aja gitu Kak, aku membuatnya. Apalagi aku pernah nih galang dana pakai rekening pribadi. Jujur pusing. Pusing, terus juga kayak nggak sehat juga buat aku, dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Jadi sekarang apapun itu aku selalu melalui Kita Bisa untuk memudahkan, itu memudahkan banget, memudahkan aku yang galang dana juga, memudahkan orang-orang yang mau berdonasi juga. Jadi aku memang setiap kejadian-kejadian bencana alam, kayak kan banyak juga kan influencer, dan aku harus menjadi salah satunya sih, walaupun sedikit tapi itu bermanfaat banget pasti. Jadi kayak mau bikin gitu. Dan followers aku juga selalu menantikan itu, karena kan ya aku bilang pastri itu yang membawa rezeki buat aku, dan aku senang followers aku tuh jadi juga banyak berharap untuk aku bisa selalu bantu orang, dan menurut aku itu hal positif sih. Oke. Nah, kamu berkunjung juga nggak sih ke tempat-tempat bencana ini kemarin gitu? Apa memang bantuan aku adalah dengan bantu menggalang dana gitu? Ada beberapa hal yang aku nggak berkunjung, tetapi ada juga waktu itu di Masamba aku berkunjung juga untuk melihat langsung korban dan juga yang terkena dampak banjir bandang. Dan memang lebih berasa banget sih pada saat kita langsung datang ke tempat bencana alam itu. Wow, apa tuh yang kamu lihat Teh di sana? Sedih banget Kak, kayak banyak banget orang yang kehilangan rumah, banyak juga orang yang kehilangan keluarganya. Semuanya deh, kalau udah bencana alam tuh memang bikin kita jadi berserah diri sama yang di atas ya Kak. Apalagi pada saat itu tuh kejadiannya mau Idul Adha, jadi bayangin lah lagi mau lebaran, kehilangan semuanya, dan mereka mengungsi di tempat yang ya kalau kita mengungsi kan pasti dari tenda dan lain juga desak-desakan ya, seperti itu. Jadi bedalah feel-nya, jadi lebih berasa ikut dan ikut sedih kayak ya ampun ini kalau terjadi sama aku gimana ya, rumah hancur, kehilangan keluarga, aduh pasti berat banget buat kayak ini mimpi gak sih gitu, meyakini diri bahwa ini tuh nyata loh, seperti itu. Nyata dan terjadi pada orang lain ya gitu, jadi ya kitanya yang bisa bantu harus bantu juga semaksimal yang kita bisa. Apalagi lihat bayi-bayi di sana yang masih kecil-kecil, aduh sedih ya. banget. Oke, nah salah satu penggalangan dana Teh Echa yang paling baru di aplikasi Kita Bisa itu untuk membantu Nenek Mardiah ya, baru di Agustus 2021 kemarin. Tuh boleh diceritain nggak sih Teh, pertama tahu cerita itu tuh dari mana sih, dan kamu kan juga sempat ketemu ya, mendampingi juga waktu itu di sana gitu. Itu kok bisa gitu sampai ke sana akhirnya? Jadi aku kebetulan ada rekan aku yang DM aku, dia kuasa hukum. Jadi dia DM. Jadi dia yang menangani kasus Bu Mardiah, karena pada saat itu tuh viral banget Kak. Bu Mardiah itu meminjam uang dan jaminannya adalah cucunya. Jadi kuasa hukum itu tuh kayak, Cak, ini abang lagi menangani kasus, ya seperti itulah menceritakan. Terus dia kayak, abang butuh sosok yang memang bisa membuat galang dananya, karena gak tau kayak dia yakin aja sama aku kalau aku bisa membantu. Terus aku bilang, aku terharu pas tahu ceritanya gitu kan, dan kondisinya berat banget kan, namanya cucu dijadiin jaminan tuh waduh gitu kan, dan itu lebih sedih kan dibanding itu. Akhirnya aku bilang yaudah, tapi aku mau ketemu dulu ya. Aku selalu tiap galang dana wajib ketemu sih Kak, wajib. Biar maksudnya biar jelas juga ya gitu semuanya kan. Terus akhirnya setelah bertemu aku
aku mengiyakan untuk bisa membantu Mbak Dia. Kemudian aku langsung menghubungi Kak Jamilah dari Kita Bisa. Langsung juga dari hari itu kita open donasi. Tujuannya adalah untuk meringankan bebannya dan juga untuk membantu kehidupannya menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah memang kita bantu dan sudah happy lah gitu sekarang. Sudah happy, sudah yes. tinggal melanjutkan hidupnya. Yes, bener banget. Dan donasi yang terkumpul tuh juga banyak banget ya Teh, Iya. sampai bisa bantu melunasi tunggakan dan segala macamnya gitu. Nah ini kita ada sedikit hadiah nih buat Teh Echa. Serius? Iya, beberapa waktu lalu kita sempat ketemu ya sama Nenek Mardia dan Nenek Mardia bikin video buat ya Teh Echa nih ya. Apa ya videonya? Video update aja nih Nenek. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga, Nenek Mardia nih aslinya nggak punya handphone ya gitu. Jadi ya beliau ini bikin video ini sampai pinjem gitu karena pingin cerita lah nih sama Teh Echa dan teman-teman semua. Assalamualaikum, kami ucapkan kepada tim Mbak Echa dan tim Kita Bisa yang telah membantu menyelesaikan masalah dan juga merubah nasib kami. Donasi yang diberikan kepada kami yaitu untuk satu pembayaran rumah 1 tahun, memperpanjang BPJS untuk usaha dan yang lain-lain. Ya, Masya Allah. Ya. Ini terlihat ya Nenek memang agak kurang fasih dalam dalam bercerita. Kebanyakan seperti itu sih Kak, orang-orang yang kita bantu gitu kan. Kebanyakan komunikasinya memang ya, tapi hati mereka tulus banget sih. Tulus banget sih. Iya, itu tadi Nenek Mardia sempat cerita bahwa bantuan dari Teh Echa melalui aplikasi Kita Bisa dan juga dari teman-teman yang donasi itu dipakai untuk banyak banget hal ya gitu. Padahal mungkin teman-teman di situ kalau aku lihat di penggalangan dananya Teh Echa banyak tuh yang donasi cuma 1.000, 10.000, tapi terus ternyata hasilnya bisa sampai apa tuh tadi membayar BPJS, modal usaha kontrakan 1 tahun gitu. Kamu modal usaha ya. Kamu apa nih perasaannya mendengar ini gitu happy dari sih, Kak, happy banget ya. Makanya kenapa aku tuh suka banget kalau ngebantu orang tuh turun tangan, karena kita tuh tahu apa yang mereka butuhkan dan bisa membantu mereka dalam jangka panjang, bukan hanya kita memberikan uang gitu. Itu jadinya malah tidak bermanfaat ya menurut aku. Tapi kita alokasikan nih untuk bisa entah modal usaha, kalau dia nggak punya rumah atau rumahnya masih ngontrak dan kontrakan sebelumnya kurang layak, kita cari kontrakan yang lebih baru, yang lebih layak, dan kita kontrakin selama ketentuan mereka maunya kapan gitu kan. Ya terharu aja. Jadi ya seperti yang aku bilang Kak, kalau kita membantu orang tuh benar-benar merubah hidup orang itu menjadi lebih baik. Itu yang bikin aku nagih untuk membantu orang. Kadang aku juga kalau lagi mau tidur, daripada overthinking, apa yang bisa aku bantu, buka deh aplikasi Kita Bisa gitu kan. Ya walaupun sedikit, tapi karena aku tahu dengan donasi kita bisa merubah orang menjadi hidupnya menjadi lebih baik. Jadi aku tahu deh manfaatnya seperti apa ya, walaupun cuma 10.000, 20.000 gitu kan. Happy gitu. Yes, apalagi kalau di aplikasi tuh ya itu tadi ya, bisa mulai donasi tuh dari Rp1.000. Jadi aku lihat banget tuh, kayak aku kan buka donasi kamu juga ya Teh, kayak wah ini orang banyak nih donasi 1.000, tahu banget nih pasti kayak mungkin kayak ya 1.000 itu emang mereka bisanya segitu, tapi dari niatnya aja udah ngebantu. 1.000 tapi yang donasi berapa ratus orang dapetnya juga jadi banyak ya langsung. Apalagi kebanyakan yang donasi itu kan sambil memberikan kata-kata, kadang dari bacanya juga aku tuh suka menangis gitu. Baik-baik banget ya orang-orang kayak gitu. Nah Teh Echa, abis ini aku mau minta kamu untuk buka aplikasi Kita Bisa, karena ada banyak banget doa-doa yang aku mau minta Teh Echa baca ini. Boleh dibuka kah? Ini ada dari, ya biasa ya, gak disebutkan namanya. Semoga dengan sekecilnya aku memberikan bisa meringankan nenek, kakek, dan Raka. Sehat terus ya kalian, dan sehat juga buat Kak Elsha. Mungkin donasinya walaupun kecil, ini bener banget sih. Karena berapapun itu berkahnya sama gak sih Kak? Bener gak sih? Karena ya itu sesuai kemampuan kita ya soalnya. Betul. Kemudian, oh ini lucu banget. Apa tuh?
Bismillah ya Allah, dekatkanlah jodoh dunia akhirat hamba di tahun ini, mudahkanlah jalannya untuk kami bertemu, amin. Amin. Tuh ada berapa tuh yang mengaminkan tuh Teh? 7 orang. 7 orang. Insya Allah diijabah ya. Amin ya. Coba mungkin netizen di sini di scroll tuh cari ya tadi komen yang tadi diaminin tuh semuanya supaya aduh kasihan. Tapi bagus loh, doa itu memang harus jujur. Betul. Dan minta aja gitu kan. Gitu, bener-bener. Oke. Sedekah buat almarhum papa saya, semoga di sana mendapatkan tempat di sisi Allah dan saya bisa segera hamil lagi, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 12 orang loh yang mengaminkan, diijabah. Makasih ya Kak udah ikut donasi dan bantu Ibu Mardia. Terus ini, panjang umur orang baik, walaupun kita belum kaya, tapi harus selalu ingat bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Itu bener banget. Bener sih. banget ya, makanya kayak sekecil apapun ya sesuai kemampuan kita aja ya Teh ya. Semuanya. Karena sedekah juga nggak harus nunggu kita kaya raya, sedekah kan harus diniatkan gitu kan untuk membantu orang. Terus ini sedih banget ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga orang tua saya akur-akur di kampung. Sehat selalu dan dimudahkan rezekinya buat kita dan hamba Allah yang sudah berdonasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini juga ada, terima kasih Kak Elsa dan semua orang-orang baik. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda, dilancarkan semua urusan dan selalu dilapangkan rezekinya. Amin. Terus yang terakhir nih, bismillah di hari Jumat yang berkah ini melalui sedekah saya yang tidak seberapa, semoga Allah memudahkan jalan saya untuk segera mendapatkan pekerjaan. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Aku terharu banget deh Teh sama yang terakhir kayak orang ini kan berarti mungkin belum punya pekerjaan ya gitu, makanya minta doa supaya bisa cepat dapat kerjaan, tapi orang itu tetap berdonasi gitu, tetap menyisihkan sebagian yang dia punya untuk berdonasi. Aku terharu banget sih itu. Aku aja yang bukan siapa-siapa terharu, apalagi Teh Echa coba yang terharu. Mudah-mudahan yang baru saja kita bacakan doanya khususnya buat kamu yang lagi cari kerjaan yang tadi sudah ikut berdonasi ya Kak, semoga mendapatkan pekerjaan yang baik yang menjadikan kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih sudah menjadi orang yang baik. Amin. Nah, Teh Echa, jadi kita kan tadi udah cerita-cerita juga, udah dengar cerita Teh Echa dari awal gitu sampai penggalangan dananya Teh Echa juga, dan juga tadi kita udah bacainnya beberapa doa-doa orang baik. Nah, sekarang nih aku mau minta Kak Teh Echa untuk mengajak teman-teman di sini juga untuk berdonasi di penggalangan dana Teh Echa di aplikasi Kita Bisa, tapi dalam bentuk games. Takut. Yang mau aku kasih. Oke, siap ya? Siap. Ini gampang banget gamesnya karena gamesnya itu sesuai sama keahlian Teh Echa, yaitu nge-MC. Iya. Gampang ya? Iya, bismillah. Jadi nih Teh Echa, aku mau minta Teh Echa untuk ceritanya tuh Teh Echa lagi nge-MC acara, ini ya sekitar 30 detik sampai 1 menit cukup lah gitu, tapi dalam opening sequence nge-MC-nya ini harus ada beberapa ketentuan nih yang harus Teh Echa masukkan ke dalam skrip ya. Kata-katanya. Nanti kita kasih waktu Teh Echa 5 menit ya, boleh untuk dicoret-coret dulu, dipikir-pikir dulu, nanti kita sediakan kertas ya. Oke. Ini aku bacakan peraturannya ya. Jadi Teh Echa harus bikin opening sequence nge-MC. Durasinya 30 detik sampai 1 menit. Jadi kayak selamat siang semuanya, bla bla, ya udah paham lah ya MC ya Teh Echa ya. Nah, jadi ceritanya nih Teh Echa itu lagi nge-MC acara grand launching video seri Mesin Harapan aplikasi Kita Bisa ya. Key message-nya itu tonton video seri Mesin Harapan di YouTube channel Kita Bisa dan download aplikasi Kita Bisa. Clear dong, jelas ya MC ya. Tapi challenge-nya adalah di dalam opening sequence-nya harus memuat 3 kata ini. Kata pertama adalah Zupasup. Kata kedua adalah basement. Basement, parkiran basement ya. Dan kata ketiga adalah bunga melati. Oke. Ya. Zupasup, basement, dan bunga melati. Yes. Itu di opening ya? Di opening. Jadi terserah misalnya tiba-tiba nanti di opening sekalian mau kasih tahu area parkir kah atau apa, pokoknya Yang ketiga bunga melati. Bunga melati. Okay. Dan urutannya terserah ya. Jadi nggak harus Zupasup dulu. Jadi boleh misalnya Teh Echa mau bikin bunga dulu kah, basement atau apa. Jadi pokoknya bikin satu opening sequence acara grand launching video seri Mesin Harapan. Key message-nya tonton di YouTube dan juga download aplikasi Kita Bisa, tapi harus
memuat kata-kata itu ya, Zupa, Sup, Basement, dan Bunga Melati. Bisa lah ya, berpikir kreatif cepet bisa lah ya. Bisa. Oke, kertas dan pulpen nih untuk membantu Teh Echa. Waktunya adalah 5 menit, timekeeper boleh ya dibantu. Baiklah, Makasih. 5 menit, kita mulai dari sekarang. Sudah. Oke, sudah. Keringetan. Oke, jadi sudah sesuai brief ya. Iya. Bikinnya ya. Ya, Kita kalau kurang sempurna, mohon maaf ya. namanya juga kita manusia pasti penuh Iya. ketidaksempurnaan. Oke, Teh Echa siap? Siap. Silahkan kita dengarkan hasil dari MC Challenge Teh Echa. Silakan. Halo baiklah teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di acara Grand Opening Video Seri Mesin Harapan. Bersama saya Elsa Sandi yang cantik secantik bunga melati. Walaupun tadi pas masuk ke sini basement penuh karena banyak banget antusias teman-teman yang pengen nonton langsung video series Mesin Harapan. Tapi jangan khawatir, kalian juga bisa nonton video series Mesin Harapan di YouTube-nya Kita Bisa. Dan jangan lupa kita tetap berdonasi dan jangan lupa untuk download aplikasi Kita Bisa. Nah, kita juga sudah ada booth kuliner hari ini. Ada makanan favorit aku yaitu Jupa Shop yang di sebelah sana. Jadi jangan lupa untuk menikmati kulinernya dan sabar menikmati acara hingga selesai bersama saya Elsa Sandria. Aku deg-degan. Bagus loh, nyambung loh, banget cepet ya. banget ya. Tapi bagus loh nyambung tuh tadi dan tercapai tuh challenge ada bunga melati walaupun agak narsis ya secantik Iya. bunga melati. Harus gitu kan? Harus MC gitu ya. Ada basement, ada supasup. Kita beri tepuk tangan dong buat Teh Echa. Bener-bener keren banget ya. Key message-nya dapet, challenge-nya juga dapet. Walaupun ngomongnya kayak kereta api gitu kan, padahal mau kemana sih Mbak gitu kan. Padahal perasaan baru opening acara baru mulai ya. Buru-buru Iya. banget ini mau selesai. Kayak lomba ya. Betul. Oke. Teh Echa. Aduh seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Teh Echa hari ini. Terima kasih banyak. Iya. Sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga Teh Echa sehat selalu. Amin, amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Bisa terus membantu orang Amin, ya. amin ya Allah. Nah sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Aku mau nanya satu hal lagi sih ke Teh Echa gitu. Teh Echa kan sudah banyak banget ya bantuin orang mulai dari Teh Echa yang bantuin sendiri gitu sampai bikin penggalangan dana gitu Iya. ya di aplikasi Kita Bisa. Nah, Teh Echa juga udah membantu banyak banget orang gitu mulai dari yang deket-deket sampai yang jauh gitu dari tempat tinggal Teh Echa gitu. Nah, ada nggak sih gitu harapan-harapan dari Teh Echa yang atau mimpi-mimpi Teh Echa yang sampai sekarang belum terwujud tapi sedang diusahakan dan mungkin bisa di-share ya ke kita untuk kita aminkan bersama gitu. Harapan dari aku pribadi, aku semoga bisa menghajikan kedua orang tuaku. Amin. Iya, semoga aku bisa memberkatkan mereka. Terus juga semoga aku bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat aku, untuk lingkungan sekitar aku. Karena ketika aku pergi, aku ingin aku dikenal dengan kebaikan aku dan yang bisa membawa kita untuk tenang dalam sana adalah kebaikan kita. Mudah-mudahan aku selalu bisa belajar menjadi lebih baik setiap harinya. Dan ada satu hal lagi nih Kak yang belum tercapai. Jadi aku tuh pengen juga punya program khusus dengan Kita Bisa yang dimana aku punya wadah tersendiri, pastinya dengan di bawah Kita Bisa gitu kan, untuk membuka wadah untuk orang-orang yang setiap harinya tuh aku bantu gitu. Aku open donasi untuk mereka. Tapi memang untuk mengatur waktunya sedikit susah, tapi aku yakin aku akan bisa untuk membuat wadah itu. Jadi kalian nanti mudah gitu. Amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga Amin. semua harapannya Amin. Teh Echa yang tadi sudah di-share ke kita bisa segera jadi kenyataan ya, Amin. memberangkatkan Amin. haji kedua orang tua dan juga membantu orang-orang lain yang Ya. dibutuhkan. Nah, untuk teman-teman juga kita minta ya aminnya yang paling kencang ya di rumah dan Amin di ya hati Rabbal masing-masing Alamin. ya. Amin. Makasih banyak Teh Echa atas hari ini. Semoga semua yang udah kita obrolin hari ini bisa sampai ya ke teman-teman untuk bisa selalu berbuat kebaikan juga. Dan semoga semua harapan dan mimpi-mimpi Teh Echa yang udah di-share tadi bisa segera jadi kenyataan ya. Iya. Amin. Nah,
Untuk menutup video kita hari ini, Teh Echa mungkin ada pesan-pesan kah untuk teman-teman di luar sana? Silakan. Baiklah teman-teman, aku Elsa Sandria. Di sini aku mengajak kalian untuk jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena tidak ada kebaikan yang sia-sia, akan bermanfaat dan akan kembali pada diri kalian sendiri. Dan juga karena sekarang zamannya sudah keren banget nih, kalian juga bisa download aplikasi Kita Bisa untuk memudahkan kalian berdonasi setiap harinya, dimulai dari Rp1.000 aja. Dan intinya jangan pernah berhenti berbuat baik, dan kalian harus peka juga terhadap lingkungan kalian dimanapun kalian berada. Semangat!